Oke, aku akan pulang dulu. Oke, aku akan pulang saat dia sadar. Jalan pelan-pelan ya. Sampai jumpa di kantor besok. Oke, telepon aku kalau ada apa-apa. Halo, Kamu di mana? kamu sudah di rumah. Ah, iya, aku di rumah. Kamu sudah tidur? Aku penasaran kalau aku. Kamu harus temui Zijun. Aku masih sedikit khawatir tentang dia. Tidak perlu. Dan jangan keluar jam segini. Tidak bisa kirim WeChat saja. Minta dia telepon kamu besok saat bangun. Halo. Sial. Kamu baik-baik saja? Ya? Oke. Aku tidur dulu ya. Kamu juga tidur cepat. Selamat malam. Hehan. Kamu adalah guruku. Kamu adalah temanku. Kamu adalah tunangan sahabat terbaikku. Aku minta kamu berpikir lagi. Baik? Dan semuanya tidak cukup untuk menggambarkan yang aku rasakan. Hatiku terbagi dua. Luo Zijun. Satu, Luo Zijun bilang dia mencintaiku karena Hihan dan air mata bahagia mengalir. Dan satu lagi Luo Zijun yang lebih besar, tapi dia menahan tenggorokannya dan memperingatkanku. Membuat kesalahan besar melawan hati nurani dan moral. Harus putus asa untuk menebusnya. Cincin yang bagus aku bisa beli sendiri. Aku juga akan merawat diriku dengan baik. Sekarang kamu bisa bilang padaku. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Apakah itu kamu? Dan Luo Zijun? Kalian berdua? Bukan kami. Aku. Satu sisi. Jatuh cinta pada Luo Zijun. Saya pikir. Saya harus jujur denganmu. Apakah dia tahu? Jadi, dia tiba-tiba ingin bertemu Jonas. Jadi dia mengirim pesan khusus kepada saya mengatakan, saya pikir Jonas hebat. Apa yang kamu anggap saya? Tang Ning, jangan salah paham. Luo Zijun tidak pernah ingin menyakitimu dalam hal apapun. Dia sengaja menjaga jarak dengan saya. Dan kamu pergi dengan orang lain karena kamu takut padanya. Datang saja dan hadapi saya. Tan Ning. Dari tanggung jawab. Moral. Atau yang lainnya.
Saya seharusnya bisa mengendalikan diri. Tapi jika hanya dari sudut pandang hubungan itu sendiri, saya seharusnya tidak jujur denganmu dan dia. Saya juga harus jujur pada diri sendiri. Saya merindukanmu dan saya. Bukan untuk hubungan yang tidak jujur. Cinta atau pernikahan. Menyeret seumur hidup. Sudah selesai. Maka kamu bisa pergi. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Dan Luo Zijun, tolong beritahu dia juga. Tunggu sebentar. Beritahu saya, mengapa Luo Zijun? Wanita yang sangat mencintaimu. Mengapa Luo Zijun? Saya sudah bertanya pada diri sendiri pertanyaan itu. Saya tidak bisa memberikan alasan spesifik. Mungkin karena dia membuat saya merasa nyata dan santai. Saya membuatmu gugup. Mungkin. Sama. Saya membuatmu gugup. Apakah kamu tidak berpikir begitu? Bukan tentang apa yang kamu minta saya lakukan. Atau apa yang saya minta kamu lakukan. Persyaratan. Saya bilang Tang Jing. Kita adalah jenis orang yang sama. Metafora kesuksesan yang kita lihat di atas kita. Kebebasan. Aura ini memberi kita terlalu banyak tekanan tak terlihat. Mari kita berada dalam semua hubungan. Pertahankan seperti ini. Dan berpura-pura. Tanpa usaha. Kak, kamu mengerti? Aku sangat gugup di depanmu. Sangat khawatir tentang untung rugi. Dekade ini, aku selalu siap untuk wanita yang lebih baik datang. Menggantikanku, pikiranku, aku bahkan sudah memikirkan apa yang harus aku katakan. Bagaimana? Sehingga kita berdua bisa, tidak akan terlalu memalukan untuk melarikan diri. Sehingga di hari-hari mendatang, kita masih bisa berteman. Tapi satu-satunya kejutan adalah orang ini sebenarnya Luo Zijun. Berjemur. Ini tidak ada hubungannya dengan Luo Zijun. Dia tidak melakukan kesalahan. Membuatmu jatuh cinta padanya. Itu yang paling dia lakukan. Kesalahan besar. Aku minum banyak semalam dan datang sangat pagi. Tentu saja pekerja teladan. Tang Jing mengundurkan diri dari BNT. Apa?
Aku tidak mendengarnya saat pulang kerja kemarin. Dia mengirim email ke BNT di tengah malam. Orangnya menghilang. Apa artinya menghilang? Tidak ada yang bisa menemukannya. Asistennya pergi ke rumah mereka untuk mencari. Dia juga tidak ada di rumah. Tang Jing memblokirku. Aku tidak bisa menemukannya sekarang. Kamu punya nomor kantornya? Dia mengundurkan diri. Aku juga baru tahu. Bukan dia tidak menjawab teleponmu. Dia tidak menjawab telepon siapapun. Mungkin hanya mencari tempat tinggal selama beberapa hari. Kamu boleh tenang. Aku akan menemukannya. Dia bukan tipe orang yang tidak bisa memikirkannya secara impulsif. Bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan Chen Junsheng? Masuk mobil dan bicara. Chen Junsheng bilang kamu mau menyetir ke Tianjin sendiri. Ya, berangkat sekarang. Akan sampai besok Pernahkah pagi. kamu menyetir sejauh itu sendirian? Banyak hal bisa terjadi untuk pertama kalinya. Tapi pertama kali ini terlalu berbahaya. Aku melarangmu pergi. Kamu tinggal di Shanghai. Besok pagi aku akan pergi ke Tianjin mencari Tang Ning. Chen Junsheng juga akan ikut denganku. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Kamu dengarkan aku. Aku mengerti. Kamu. Tapi aku ingin bertanya padamu. Apa kamu tahu kenapa Tang Jing pergi ke Tianjin? Kalau dia hanya bepergian untuk bersantai, kemana saja bisa. Kenapa Tianjin? Atau, apa kamu tahu di mana teman pentingnya yang lain? Atau kamu tahu di mana menemukannya? Aku tidak tahu. Aku mengerti. Aku pikir. Aku tahu di mana dia. Kami Chen Xing punya klien besar di Tianjin. Kontraknya habis bulan depan. Aku pergi ke sana 3 kali dengan Chen Junsheng. Perpanjangan kontrak. Maksudmu Tang Jing pergi mencuri klien darimu? Tapi bukankah dia sudah mengundurkan diri dari BNT? Ayo. Kalau dia bisa menandatangani klien ini, ditambah reputasinya di industri, di perusahaan manapun, dia adalah semua proyek. Apa kamu yakin Tang Ning pergi ke Tianjin untuk klien? Atau ini hanya tebakanmu? Aku mengenalnya. Jadi aku yang seharusnya pergi ke Tianjin. Dan aku ada janji dengan Chen Junsheng. Pergi besok pagi-pagi. Mau kemana? Antar kamu pulang. Pulang dan istirahat yang cukup. Jaga Ping Er, jaga dirimu sendiri. Serahkan sisanya padaku. Aku tahu aku melakukannya. Membuatmu malu dan merasa bersalah. Tapi hal ini, pengertian. Apa yang ingin kusampaikan padamu adalah, hingga hari ini, semua hal yang tak pernah kusesali. Dan masa depan pun tak akan berbeda. Tak peduli hari apa yang datang, tak peduli apa yang terjadi. Aku akan menunggumu. Tak peduli berapa lama kau menunggu. Aku akan menunggu. Hai, ini untukmu.
Aku akan ke sana. Sebetulnya dulu aku sering lewat sini. Aku tidak tahu ada bar di dalamnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau sedang nongkrong dengan teman-temanmu sampai larut malam? Ya. Kalau tidak, menurutmu aku harus di mana? Sendirian di rumah dalam kesakitan. Apa yang salah denganku sampai larut malam? Nona Tang. Kudengar setelah aku pergi. Tentang siapa yang menjadi manajer departemen. Ada perdebatan besar. Kurasa begitu. Jadi aku harus mewawancarai beberapa orang besok. Setelah ini terjadi, aku memikirkannya dengan tenang. Sebetulnya dari sudut pandang tertentu, bisa dimengerti kalau kau membuat keputusan ini. Tapi aku sudah di Morningstar selama bertahun-tahun. Kerjaku selalu serius dan rajin. Dan aku tak pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Aku berpikir, jika kau kehabisan napas, bisakah kau mempertimbangkannya? Bawa aku kembali ke Morningstar. Apa aku bilang saat ku lepaskan kau bahwa aku akan mengizinkanmu kembali? Aku bisa membuat janji. Aku berjanji akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, memaksa. Dan jika itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, aku tak akan pernah menerima. Jika kesalahan telah dibuat, sangat mudah untuk menebusnya. Lalu bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain menjadikannya sebagai peringatan? Aku katakan lagi padamu, Teltale ada di timku. Itu selalu lebih penting daripada melakukan kesalahan. Bahkan lebih baik daripada kehilangan pelanggan Penteng. Masalah yang lebih serius adalah masalah kualitas yang tidak bisa dimaafkan. Nona Tang, sebenarnya kalau kamu pikir-pikir, coba pikirkan dari sudut pandangku. Situasiku agak unik. Dan sekarang sudah baik-baik saja. Luo Zijun sudah pergi. Maaf? Siapapun yang pergi, kamu tidak bisa kembali ke Chensing lagi. Kecuali tentu saja aku yang pergi. Hei Dong, kamu ada waktu besok siang? Mari kita makan bersama. Aku ingin minta bantuanmu. Ya? Aku bilang ini terlalu merendahkan. Aku harus memberitahunya. Kamu tidak bisa selalu seberuntung ini. Kupikir pintu luar sudah tertutup. Ketika ibuku di rumah sakit. Terima kasih sudah mengunjunginya. Aku tidak menyangka kamu akan mengunjunginya. Saat di kuliah, aku pergi ke rumahmu untuk makan setiap akhir pekan. Bibi Sue juga keluargaku harus pergi. Aku akan pergi ke Guangdong dengan Nona Wu untuk mengerjakan proyek. Aku berangkat Senin depan. Di tempat kerja, pasti bagus mengikuti Nona Wu. Sedangkan pertimbangan lainnya, itu urusanmu. Jadi aku pikir, bagaimanapun juga harus pergi. Aku harus datang dan berpamitan denganmu. Selamat tinggal.
Semuanya berjalan dengan baik. Tang Jing, kamu pergi ke Guangdong. Kuharap itu hanya karena dirimu sendiri. Menurutmu apakah itu layak? Jangan melakukannya untuk orang lain. Setidaknya jangan untukku. Kamu tidak berutang apapun padaku. Aku sudah banyak membantumu. Kamu juga membantuku di sekolah. Kalau kamu pikir menjauhkan dirimu begitu jauh karena merasa bersalah padaku, itu sama sekali tidak perlu. Karena itu bukan urusanku. Aku tidak membencinya lagi, kamu, atau memaafkanmu lebih. Semuanya mempertahankan. Bisa jadi satu hal. Bisa juga seseorang. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Karena aku pikir, ini layak dilakukan sejauh ini. Tang Jing, terima kasih. Aku pergi dah. APA kabar? Aku tahu kamu harus melakukan lebih baik dariku. Tapi kamu bersikap kasar. Akan ada masalah. Kamu tidak bisa mengerjakan kasus Angel bersamaan. Kerjasama. Itu temanku. Angel, entah itu temanmu atau bukan. Setelah itu tersebar. Itu hanya akan membuat mereka tidak percaya pada Chen Xing dan kamu. Aku masih mengerti etika kerja. Kalau mereka tidak terlalu percaya padaku, mereka bisa melakukannya setelah kontrak 6 bulan mereka berakhir. Kerja sama dengan perusahaan lain. Kita tidak harus bekerja dengan mereka. Merek domestik mundur ke kota tingkat 2 dan 3. Itu sudah menjadi tren yang tak terhindarkan. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, itu juga akan melindungi mereka selama 2 atau 3 tahun. Kamu tidak boleh kehilangan integritas. Taning. Tidak peduli perusahaan mana. Merek kita adalah integritas. Itu bukan hanya tentang berapa banyak yang diberikan pelanggan kepada kita dalam setahun. Kamu tahu berapa banyak usaha yang telah kucurahkan selama bertahun-tahun membuat setiap pelanggan kita. Karena fakta bahwa kita adalah mitra mereka yang paling setia. Apakah kamu percaya? Apa yang kamu lakukan adalah membunuh angsa dan mengambil telurnya. Kesetiaan dan integritas. Usaha kamu. Kamu sudah begitu banyak tahun. Bukan dengan cara yang tidak bermoral. Terkenal di lingkaran ini. Tepat sekali. Tidak bermoral terhadap lawan. Ini adalah integritas terbesar dan perhatian kepada pelanggan saya. Klien masa lalu saya sekarang adalah teman saya. Tidak bisa memintanya untuk bertemu. Tidak. Setidaknya tidak pada tahap ini. Hubungan. Jangan bingungkan keduanya. Apakah kamu tidak membingungkan pekerjaan dan hubungan pribadi saat kita bicara? Tang Jing. Saya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Tapi saya ingin menjadi lebih baik darimu. Saya harus melangkah lebih jauh. Berdiri lebih tinggi. Mungkin suatu hari saya akan bisa melihatnya dengan jelas. Semua yang kamu lakukan. Untuk kebaikan siapa? Ini dia. Ah, terima kasih. Sejak Hihan bertanggung jawab atas Enjo, saya yang mengeksekusi penyerahan. Saya tahu Enjo. Mereka adalah tim yang sangat hati-hati. Bahkan ada tim yang paranoid. Saya pikir peringatan Hihan harus diterima. Saya punya cara saya sendiri. Kecuali kamu pindah ke grup lain. Hilang. Saya tidak meninggalkan Hihan. Kita tidak bisa melakukan yang lebih baik. Semua yang ada di bawah matahari.
Tidak hanya ada satu cara terbaik. Kamu bersaing dengan Hihan dan dirimu sendiri. Mama jadi musim panas sepanjang tahun untukmu. Ya bisa dikatakan begitu. Jadi kamu bisa makan es krim setiap hari. Kamu bisa berenang setiap hari. Tapi saya tidak bisa mengerti orang-orang di sana apa yang harus saya lakukan. Oke. Untuk anak seusiamu, dipahami dalam waktu hingga 3 bulan. Sedikit lebih lama dan kamu akan bisa berbicara bahasa Kanton. Haruskah kita? Mama benar-benar ingin kamu pergi bersamaku. Kalau tidak kamu harus tinggal dengan ayahmu. Tentu saja saya ingin bersama Mama. Oke. Maaf nak. Tempat. Pergi ke tempat yang tidak dikenal untuk mulai belajar lagi dan hidup. Tapi apa semuanya memiliki sisi baik dan sisi buruk. Kamu pergi ke lebih banyak tempat sekarang. Ketika kamu besar nanti, kamu akan memiliki pandangan yang lebih luas daripada anak-anak lain. Sekolah baru. Bagaimana jika orang di sekolah baru tidak mengenal saya? Semua teman saya, mereka semua tidak pernah mengenalnya sejak awal. Satu sama lain sebelumnya. Tentu saja ya. Silakan makan. Oke. Apa kabar? Juga terkejut. Ya, Apa yang oke? Kamu sudah bangun? Apa kabar? Chen Junshen. Saya melakukan kesalahan. Maukah kamu memaafkan saya? Apa yang kamu katakan? Bukan tentang Angel kan? Dengarkan saya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu. Semua pergi dari bintang pagi. Siapa yang memberi kamu data ini? Xiao Dong, jangan bilang oke. Oh sayang. Tidak mengapa kamu melakukan itu? Balas dendam Tangjing. Balas dendam Chensheng. Balas dendam saya sekalian. Tidak. Saya hanya ingin membuat masalah untuk Tang Jing. Namun file dan data ini, itu bukan masalah besar. Dan saya berpikir sendiri, paling-paling Angel pergi ke Dewan. Kemudian Dewan paling-paling, saya merasa Tang Jing tidak memiliki kualifikasi ini. Mengambil kursi ini. Tapi saya tidak menyangka, Tang Jing sangat terlibat dengan BOP. Sekarang untuk ini, perusahaan sedang panik. Tidak ada yang bisa bekerja dengan tenang. Tebak dan periksa dan periksa. Tang Jing hampir tercemar namanya. Saya akan memeriksa semuanya. Saya tidak menyangka ada masalah di rumah sendiri. Jadi ketika Anda melakukan ini, mengapa Anda tidak memikirkan hari ini? Apakah saya ingin membuat masalah untuk Chang Ning? Saya tidak bermaksud menghancurkannya. Saya bekerja keras. Saya tidak melewatkan apapun. Dia mencoba menyingkirkan saya 2 kali berturut-turut. Dia mengusir saya tanpa memberi saya muka. Siapa yang bisa menelan napas ini? Saya bukan orang suci. Lalu mengganggu saya. Dan tidak melawan. Saya tidak bisa melakukannya, Anda tahu? Tapi saya tidak seburuk itu. Saya orang seperti apa? Saya orang baik atau orang jahat Anda harus tahu. Chen Junshen. Benar? Asli? Saya bisa melakukan apa saja sekarang. Selama bisa dipulihkan, saya bisa melakukan apa saja.
Maka Anda cepat minta Xiao Dong menjelaskan masalahnya. Jangan taruh semua tanggung jawab pada Tang Jing. Biarkan semua orang terbawa di kedua sisi. Tidak bisa dilakukan. Maka bukankah saya akan terseret ke dalam air? Bukankah Anda juga terlibat? Ini teman baik Anda. Hubungan terbaik Anda yang disebut. Tapi itu sifat manusia. Dia punya keluarga untuk dihidupi. Saya punya anak. Tidakkah Anda tahu? Dan bukankah Hihan akan kembali? Dia akan membantu sepupunya mencari cara kan? Oh sayang. Maaf? Ada sesuatu yang terjadi. Saya tahu saya akan mendapat masalah. Saya tidak akan mengatakannya. Tidurlah. Saya harus mengurus anak-anak besok pagi. Kamu juga bekerja keras. Mr. Chen sudah datang pagi sekali? Kamu juga datang cukup pagi. Apakah setiap hari selalu begini pagi? Ya berangkat pagi untuk menghindari macet. Dan kamu bisa melakukan banyak hal lebih awal. Apakah ada yang salah dengan saya? Duduk. Ling Ling sudah memberitahu saya semuanya. Memberitahu apa? Data biaya Angela. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bukti apa yang bisa membuktikan? Saya terlibat dalam kebocoran data biaya Angela. Tidak ada bukti. Xiao Dong memang seperti ini. Saya sudah bekerja di Morningstar selama bertahun-tahun. Tidak pernah memecat seorang karyawan. Apa maksudmu? Lalu kenapa? Jika saya harus mencari alasan untuk memecat seseorang, saya pikir baik Dewan Direksi maupun Hihan akan memberikan saya wajah ini. Ling Ling menyuruh saya untuk menyalinnya.
Kamu tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya, bahkan jika saya mengakuinya. Bisakah perusahaan tidak memecat saya? Saya tidak bisa menjamin ini. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin agar kamu diturunkan jabatan dan tetap bekerja. Ide buruk itu datang dari istrimu. Mengapa saya yang harus menanggung sendiri? Mr. Chen, bukankah kamu sebelumnya kasihan padanya? Apakah tidak mudah membesarkan anak sendirian? Lalu haruskah kamu kasihan pada saya sekarang? Saya sudah bercerai selama 7 tahun. Ini adalah putri saya. Putri saya berusia 9 tahun dan saya berjuang mencari uang hanya untuk menghidupi putri saya. Saya menyalahkan Ling Ling di depan perusahaan untuk mempertahankan pekerjaan. Saya mendekati Tang Jing karena saya ingin mempertahankan pekerjaan saya. Ling pergi. Kamu begitu khawatir tentang untung rugi. Mengapa kamu ingin merusak pekerjaanmu? Karena Tang Jing memandang rendah saya. Dia sudah jelas bilang dia nggak akan pakai aku lagi. Usir Tang Jing. Kamu kan wakil presiden. Aslinya kalau Tang Jing nggak ada, wakil presiden ini seharusnya punya kamu. Kamu udah balik. Lin Lin juga bakal balik. Dia bakal lebih baik buat aku kalau dia balik. Kalau dia udah nggak disukai, dia nggak bakal balik. Terus kursi itu harusnya punya aku. Hitungan ini cukup tepat. Tapi ada balasan buat orang yang berbuat jahat. Aku kasih kamu waktu. Kamu ambil apa yang aku bilang sebelumnya. Pikirkan baik-baik. Jadi aku udah mikirin. Aku ngakuin apa yang aku lakuin. Tapi Ling Ling harus ikut aku. Dia harus ngakuin dia yang suruh aku nyalin materi. Dia harus ngakuin. Kerja dulu. Pak Chen. Pagi. Pak Hi. Pak Chen udah tanda tangan. Kalau kamu kehihan, aku cuma bisa bilang ke Ling Ling. Jing. Kamu mungkin mikir itu bakal terjadi pada Tang Jing? Semua orang pura-pura tuli dan baisu. Bukan apa-apa kan? Kamu punya persahabatan yang dalam sama Tang Jing. Kenapa kamu nggak cuci muka pagi ini? Muka kamu gelap banget. Ada kejadian besar di perusahaan. Kamu masih bisa bercanda. Terus apa yang bisa dilakukan? Kamu nggak bisa selesaikan masalah dengan cepat. Tang Jing udah dihentikan. Proyek yang ada, kemungkinan besar bakal jatuh ke kamu. Tunggu aja dan layani para om-om itu. Mereka udah diprovokasi sama Angel. Satu persatu. Sangat marah, seolah-olah data mereka yang bocor. Tang Jing udah dihentikan.
Berapa lama sampai masalahnya selesai? Maksud kamu sampai masalahnya selesai? Identifikasi dalang di balik layar. Kembalikan nama baik Tang Jing. Atau tunggu sampai Angel mendapat cukup masalah. Berdamai. Apa kabar? Saya sedang memikirkan beberapa departemen yang saya periksa. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Bahkan jika kamu meragukan, kamu bisa memberitahu saya tanpa bukti yang kuat. Saya yakin saya punya cara untuk membuatmu mengatakan yang sebenarnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Di perusahaan ini, kecuali kamu dan Tang Jing, tidak ada yang tidak bisa diganti. Jadi untuk nama baik Tang Jing, saya bisa mengganti siapapun dengan segala cara. 5 untuk 10. 20 sampai mereka menyadari mereka saling menutupi. Seberapa serius sampai kamu melakukan ini? Orang-orang ini mungkin hanya impulsif. Kamu memecat mereka karena alasan ini, maka perusahaan lain juga tidak akan menginginkan mereka. Semua orang bekerja keras untuk mencari nafkah. Ada orang tua dan mungkin anak-anak. Bagaimana dengan Tang Jing? Bagaimana perusahaan lain memperlakukannya? Kamu lihat bagaimana ini berakhir. Saya bukan hakim. Saya tidak peduli tentang keadilan dan kejujuran. Saya hanya peduli, apakah orang-orang saya mendapatkan perlindungan yang mereka layak dapatkan. Jika kamu yang membuat kesalahan hari ini, menyebabkan masalah ini, saya akan melakukan hal yang sama. Kamu tidak selesai tadi. Kamu bilang kamu menyelidiki beberapa departemen. Apa kabar? Saya tidak menemukan apa-apa. Kamu tahu hal seperti ini sulit dilacak. Tapi hari ini, saya akan berbicara dengan mereka satu persatu. Oke. Terima kasih. Tuan He. Tang Jing tidak menerima penangguhan. Menyerahkan laporan pengunduran diri. Bagaimana dengan yang lain? Dia meminta kurir untuk mengirimkannya. Sibuklah. Apakah kamu akan meminta Downing mengundurkan diri? Apakah kamu juga berpikir? Aku berutang banyak pada Tang Jing. Mr. He, waktunya hampir tiba. Oke. Zi Jun. Kuharap tidak mengganggu istirahatmu. Aku menghabiskan beberapa hari mempelajari proyek Miss O di Guangdong. Di email ada catatan yang kubuat. Beberapa pertanyaan yang kupikir mungkin kamu lewatkan. Fase. Aku sudah menandai semuanya. Semoga membantu. Hei, ini Hihan. Cheng Junsheng melaporkannya. Apa itu Hihan? Tentang Angel? Benar. Kamu bilang, mengapa Hihan menjebak Tang Jing? Bukankah Tang Jing terkait dengannya? Gunung tak bisa menoleransi 2 harimau. Lalu menangkap jangkrik dan burung oriole di belakang. Aduh, Cheng Junsheng ini biasanya menuruti perintah Hihan. Jangan menggigitnya di saat kritis. UPS Hihan ini sudah pergi. Tang Jing. Yah, ini tahu wajah tapi tidak tahu hati hem. Itu keluar.
Ada apa bodoh? Aku tidak menyangka hasil Angel akan seperti ini kan? Aku juga tidak. Tidak ada yang menyangka. Ya? Aku tidak menyangkanya. Luo Zijun resepsionis bilang kamu mencari aku. Benar. Aku mencarimu tentang Cai Cai dan Tang Jing. Kamu akan mengaku sendiri pada perusahaan apa yang kamu lakukan. Atau aku terlambat? Apa maksudmu? Data Angel bocor oleh Hihan. Hihan sudah pergi. Apa Hihan? Ya Chen Junsheng melihatnya sendiri. Hihan juga mengaku. Bagaimana mungkin? Aku tanya Chen Junsheng tapi dia tidak bilang. Dia sudah menjadi Mr. Chen. Apa yang tidak mungkin? Kakak, Apakah semua yang dikatakan orang-orang di perusahaan itu benar? ayo pulang kerja, aku akan jelaskan padamu setelah pulang kerja. Bagaimana dengan Hihan? Sudah pergi. Apakah ini semua benar? Apa sungguh? Hihan, apa yang kamu katakan ke Dewan? Jadi aku sudah bilang padamu. Hari pertama kebocoran data. Hihan menyuruhku untuk memasukkan semua informasi Angel diambil. Termasuk data biaya yang dikirim. Bagaimana dengan ini sekarang? Ini berdampak besar pada reputasi perusahaan. Meskipun Hihan adalah bosku dan teman baik. Tapi aku berpikir lagi dan lagi aku pikir. Kamu harus melaporkannya ke perusahaan. Aku juga berharap ini kebetulan. Tapi aku tidak menyangka Dewan akan menanyanya. Dia mengaku. Hihan menyuruhmu mengatakan itu. Aku tidak mengerti maksudmu. Kamu tidak pandai berbohong. Ini seperti dukungan. Jika aku bilang padamu bahwa Hihan adalah orang seperti itu, apakah kamu akan percaya? Jika kamu tidak percaya, aku bersamanya selama 10 tahun. Menurutmu apakah aku akan percaya? Lagi, teman untuk kemuliaan.
Hihan bilang. Berharap kamu dan aku. Mari kita lakukan kebenaran bersama. Surat pengunduran dirimu. Hihan menyuruhku mengembalikannya padamu. Kamu sedang apa? Karena aku merasa kasihan padaku, untuk menanggung kesalahan untukku. Aku tidak akan menerimanya. Aku akan mencari tahu. Ayah pulang hari ini? Seharusnya pulang. Dia sangat sibuk 2 hari ini, jadi dia pulang terlambat. Semua akan baik-baik saja setelah 2 hari ini. Dia belum pulang selama beberapa hari. Apakah dia sedang dinas luar? Aku akan segera naik jabatan jadi aku sangat sibuk. Yo sudah kembali. Yah kalian berdua baik-baik ya baik-baik. Kamu kenapa sampai larut malam begini? Tapi Pinger belum tidur. Kamu datang untuk menemuinya. Aku datang untuk menemuimu. Temui aku. Aku masih ingat lebih dari setahun yang lalu. Begitulah cara Tang Jing membawaku ke Morning Star. Aku melihat Chen Junsheng lain yang tidak kukenal dan rekan-rekannya. Juga Tang Jing yang bernegosiasi dengan Ling Ling untukku. Sekarang perannya berubah. Aku yang mengambil inisiatif untuk membela melindungi teman dan kekasihku. Bagaimanapun juga, ada perasaan lega yang menyegarkan dalam hal ini. Aku datang segera setelah kamu menelepon. Email-email itu bersifat pribadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa izin. Kamu periksa dulu, aku akan mengajukan izin besok. Semuanya milikku, oke? Terima kasih. Bersaing dengan waktu tidak. Tapi jika kita menjalankan operasinya, aku pasti akan memberitahumu. Aku yang akan melakukannya. Kamu tidak mengoperasikan dan tidak menjalankan apapun. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1-2 jam. Jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Oke, kamu nyalakan sistem inline. Tidak pulang sampai larut malam begini. Kamu datang segera setelah Tang Ning pergi. Kalian semua bergantian datang dan membicarakanku. Untuk melindungi Ling Ling, mengkhianati Hihan. Aku tidak mengkhianati Hihan. Bagaimana mungkin aku mengkhianati Hihan? Tepatnya Hihan yang menanggung kesalahan untuk Tang Jing. Kamu harus mengakui, masalahnya ada di rumahmu. Sudah terlambat untuk mengatakannya. Aku membenci diriku sendiri. Aku benci bahwa aku punya begitu banyak kesempatan di tengah-tengahnya. Kenapa aku tidak menyerahkannya saja pada diriku sendiri? Kamu tahu orang-orang di perusahaan dan semua orang yang mengetahuinya. Apa yang mereka katakan tentangmu? Oh begitu. Memiliki bahasa Inggris dan Jerman. Saya punya masalah di rumah sendiri, semuanya ada di kepala saya. Itu adio. Selamat Tuan Chen. Sial Tuan Chen. Siapa yang ingin menjadi Tuan Chen ini? Siapa yang ingin peduli dengan Tuan Chen ini selain Ling Ling? Siapa yang peduli? Saya lebih suka Hihan tidak pergi. Saya lebih suka tidak ada yang terjadi.
Saya lebih suka kembali ke masa lalu. Pada suatu waktu, Kamu pergi ke papan dan jelaskan apa yang terjadi. Berpura-puralah bahwa Chen Junsheng tidak tahu. Itu tidak akan mempengaruhinya. Xiao Dong pasti akan dihukum. Tapi dia pantas menerimanya. Kecuali kamu ingin Chen Junsheng tetap di rumah seperti ini. Saya pikir kamu mencintainya. Jadi ketika kamu melakukan ini, mengapa kamu tidak memikirkan hari ini? Maka bukankah saya akan terlibat? Bukankah kamu juga terlibat? Jika suatu hari saya membutuhkan bantuanmu, bahkan jika kamu hanya bisa membantu sedikit, apakah kamu akan melakukan yang terbaik untuk membantuku? Semua orang berpura-pura tuli dan bisu. Bukankah itu tidak ada apa-apanya? Jika kamu yang melakukan ini hari ini, kesalahan. Saya akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya kamu telah membuat pengorbanan yang lebih besar untukku. Kemuliaan. Dan kamu harus menanggung kesalahan untukku. Hian berkata, berharap kamu dan saya. Mari kita bekerja sama dengan baik. Karena saya merasa kasihan pada diri saya sendiri. Menanggung kesalahan untukku. Saya menyela. Ayo lihat, ayo lihat. UPS, saya belum tidur semalaman. Pemakan halberd. Ling Ling dan Xiao Dong sangat hati-hati. Termasuk ketika Xiao Dong mengatur pekerjaan untuk Cai Cai. Juga sangat hati-hati. Tapi mereka melewatkan satu hal. Cai Cai do ST tahu apa yang mereka lakukan. Jadi aku akan berada di grup magang setiap hari. Berbicara dengan semua orang. Xiao Dong memintanya untuk melakukan pekerjaan. Jangan lewatkan Don. Kamu bisa menggunakan bukti ini untuk melaporkan mereka. Tapi kamu sekarang sedang menyelidiki privasi karyawan secara diam-diam. Ini pelanggaran serius. Perusahaan secara teori bisa memecat kamu. Aku mengerti. Semua orang tahu kamu ingin membersihkan nama Hihan. Tapi apakah itu sepadan? Dia sudah meninggalkan Chen Xing. Apakah itu sepadan atau tidak aku tahu di dalam hati. Orang lain bilang tidak berarti. Terima kasih. Oh Miss Estang. Lihatlah. Apa kabar?
Pagi-pagi semua orang menerima email grup dari Sister Lingling. Email apa? Dia mengakui semuanya. Benar-benar kamu dan Sister Lingling. Kamu sudah tahu itu, Lingling. Aku sudah tahu. Aku tidak ingin dia menderita. Jadi aku tidak pernah berani mengatakan. Hihan tidak ingin kamu difitnah. Jadi aku mati-matian ingin menanggung kesalahan untukmu. Kamu tidak tega mencemarkan nama Hihan. Jadi aku kembali dan ingin membalikkan kasus untuknya. Bagaimana dengan Lingling? Tidak ingin menyeretku. Buka sebab dan akibat dari masalah ini. Ceritakan padaku. Apa kita lebih baik? Atau malah lebih buruk? Di mana Hihan sekarang? Aku meneleponnya dan dia matikan dan aku tidak bisa menemukannya. Tidak. Paman Wu. Hei. Pagi. Hari ini, apakah kamu tidak akan mengambil ikannya? Datang untuk melihatmu. Hahaha hei. Ayo minum dulu. Lau Juhem. Apakah kamu tahu kemana Hihan pergi? Shenzhen. Lulu, apakah kamu melihat Hihan? Aku tidak pernah menjawab teleponnya. Tidak, aku sudah lama tidak melihatnya. Lao Zuo, apakah kamu melihat Hihan? Tang Jing. Aku tidak menyangka kamu masih di Shanghai. Chen Junsheng, dia memberitahuku. Cai Cai dan Xiao Dong. Aku berhasil meyakinkan Lin Lin lagi. Terima kasih. Sebenarnya kamu mengembalikan semua orang. Seluruh ketulusan itu tidak bersalah. Dulu kita adalah kamu dan aku. Tanpa kita. Satu hal adalah satu hal. Aku tidak ingin berpura-pura memaafkanmu seperti ini. Mungkin suatu hari nanti. Ini akan berjalan lambat. Tidak peduli lagi. Tapi setidaknya tidak sekarang. Selamat tinggal Tuan Tang. Apakah kamu masih akan pergi ke Shenzhen? Tentu saja jika Nona Wu masih menginginkanku.
Aku tidak bisa menjawab teleponmu sekarang. Jika ada hal penting, kamu bisa meninggalkan pesan untukku. Aku tidak bisa menjawab teleponmu sekarang. Jika ada hal penting, kamu bisa meninggalkan pesan untukku. Aku tahu segalanya. Terima kasih atau terima kasih. Aku pikir. Aku tahu mengapa kamu pergi ke Shenzhen. Sekarang kamu sudah pergi, jangan mudah kembali. Selamat datang kembali. 10 tahun ini, aku telah belajar bagaimana meninggalkanmu. Berharap mulai sekarang, agak sudah belajar. Maafkan aku, tidak bisa mengucapkan doa. Kamu tidak akan pernah tahu. Kamu kehilangan seseorang yang sangat mencintaimu. Sampai jumpa. Nona Tang, orang-orang Angel baru saja menelepon dan mengatakan mereka ingin bertemu denganmu. C itu. Dewan Direksi Nona Tang mengirim email massal, silakan cek. Rapat Nona Don sore ini dijadwalkan pukul 3. Nona Tang, penerbangan ke Singapura pada hari Senin sudah dipesan untukmu. Kamu pergi ke Hihan. Tentu saja asalkan kamu ingin bertemu dengannya. Simpan kembalian itu. Lau Ju, jangan lihat aku biasanya datang ke sini untuk makan dan minum teh. Sebenarnya kau mengajak. Ya, aku punya banyak hal. Haha, menikmati prosesnya adalah proses yang baik. Hasilnya sulit untuk dikatakan. Aku akan merindukanmu. Terima kasih. Jaga dirimu baik-baik. Lihat. Tolong berikan ini kepada Luo Luo. Apa kamu akan pergi? Ya, Mau pergi kemana? pergi mencari teman lama untuk melunasi utang. Utang cinta. Pasti ada beberapa orang yang harus dimintai maaf dalam hidup seseorang. Apa kamu memberitahu Lolo? Tidak, Kamu tahu bagaimana dia memperlakukanmu? Lolo adalah anak yang baik. Tapi apa yang bisa kulakukan dengannya? Cuma menjaganya. Sepadan dengan ayahnya. Bagaimana jika dia ingin mencarimu? Tidak, dia seharusnya tahu mengapa aku meninggalkannya. Seharusnya tahu. Semua sudah pergi. Sang Jing,
Aku selalu berpikir bahwa Hihan meninggalkanmu. Itu hal yang baik untukmu. Aku bebas sekarang. Tidak perlu usaha lagi. Biarkan dirimu hidup seperti yang dia suka. Seharusnya kukatakan aku pikir dia menyukainya. Hidup ini. Kadang-kadang kamu tidak tahu siapa yang kamu cintai sampai kamu mati. Beberapa orang, kamu tidak akan tahu siapa yang mencintaimu sampai kamu mati. Benar? Mengerti? Aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Jalani sisa hidupmu. Jangan lupa kasih aku pesanmu. Aku akan merindukanmu. Terima kasih. Laozuo bikin kamu optimis sama sausnya. Apalagi? Makan yang enak. Makan tepat waktu. Seberapa sibuk pun kamu harus makan tepat waktu. Tidur cepat. Dia tiba-tiba mengusirku hari itu. Aku rasa ada yang tidak beres. Andai saja aku tahu. Aku tidak. Kalau dia mau pergi dia tidak bisa tinggal. Semuanya hilang. Kamu juga tidak akan pergi. Aku tidak pergi. Telepon aku kalau butuh bantuan. Hari ini libur. Buka seperti biasa. Bagaimana kalau kamu kerja? Pergi kerja. Masih banyak hal yang menunggu aku. PHK karyawan di sini dalam 2 bulan. Lalu mulai merenovasi gedung pabrik baru. Sulit membayangkan betapa besar proyek ini. Apa kabar? Aku tahu tugas ini sulit dan belum pernah ada sebelumnya. Tidak ada pengalaman yang bisa diikuti. Tapi entah kenapa aku malah merasa bersemangat. Ya kamu bisa. Kamu pergi. Baiklah, aku akan melihat-lihat sekeliling. Apa yang bisa dilihat di sekitar sini? Karena kamu mau mulai kerja di sini, lihat-lihatlah. Selalu baik untuk tahu apa yang terjadi di sekitarmu. Kalau begitu aku akan menemanimu. Tidak perlu, aku akan ambil foto dengan hakku untuk dokumentasi. Lalu akan dikirim ke kamu setelah dirapikan. Oke baik. Kamu pulang dulu. Ada dermaga wanita di sana. Dah.
Hehan. Maaf, aku salah orang. Punggungmu mirip sekali dengan temanku. Apa dia orang sini? Karena kamu juga tidak terlihat seperti orang sini. Aku berhenti kerja setahun yang lalu dan datang ke Shenzhen. Kamu juga tidak terlihat seperti orang sini. Saya berasal dari Shanghai. Maaf, orang yang salah. Kamu mirip sekali dengan teman saya. Kamu tidak terlihat seperti orang sini. Saya bukan dari sini. Dulu saya di Shanghai bisnis. Apakah Shanghai buruk? Shanghai tentu saja. Orang terpenting dalam paruh pertama hidup saya dan hal-hal terpenting tertinggal di Shanghai. Lalu kamu bersedia pergi? Enggan. Tentu saja enggan. Dan hanya setelah pergi. Saya pikir saya bisa Enggan perlahan untuk menghargai. menyerah. Untukmu, seberapa penting itu? Termasuk bertahun-tahun kemudian. Bagaimana saya harus menghadapinya? Mungkin kamu tahu bertahun-tahun dari sekarang. Bagaimana menghadapi dan merespons mereka? Hingga hari ini, semua hal yang tidak pernah saya sesali. Dan masa depan pun tidak akan berbeda. Tidak peduli hari apa yang datang, tidak peduli apa yang terjadi, saya akan menunggumu. Tidak peduli berapa lama kamu menunggu, saya akan menunggu. Karena saya mencintaimu. Terima kasih Hihan. Mungkin tidak bersama. Jaga jarakmu. Lebih baik. Selamat tinggal. Bagaimana jika kita bertemu lagi? Ucapkan halo. Atau Ajak dia keluar. pergi melihat laut.